Kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali memanas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada agenda kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pengusaha skincare Melvina Husyanti sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Melvina secara belak-belakan mengaku pernah diperas oleh Nikita Mirzani hingga mencapai 15 miliar. Uang tersebut, menurut Melvina, diminta agar Nikita tidak memberikan ulasan negatif terhadap produk skincare miliknya. Tak hanya itu, Melvina juga menyebut nama Oki Pratama yang diduga ikut mengancam bahwa produk skincare miliknya akan direview buruk apabila tidak memenuhi permintaan Nikita. Situasi semakin pelik ketika permintaan nominal 15 miliar dinilai terlalu besar. Melvina mengaku hanya sanggup membayar 3 miliar. Perbedaan angka yang cukup jauh itu membuat proses negosiasi antara kedua belah pihak pun menemui jalan buntu. Yang jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alami, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangkan. Pada saja kita menggunakan video, saya tidak mengenal secara spesifik, tapi pernah. Kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur. Dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Menurut Ibu Melvin, kalaupun Nikita merasa itu bukan ancaman, ya sudah, berarti kan beda pendapat. Tapi paling tidak Ibu Melvin gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dr. Oki untuk menghubungi Nikita, begitu Bu ya. Itu jadi kalimat itu yang membuat Ibu Melvin ini terancam, merasa terancam. Silakan masyarakat yang menilai kalau memang ancaman atau bukan, tetapi sebagai pelaku usaha ya, ketika sudah mulai disenggol-senggol terus dipastikan oleh Dr. Oki kepada Ibu Melvin kalau Nikita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, maka sebagai pelaku usaha ini khawatir kan itu. Nah sehingga Ibu Melvin merasa terancam. Jadi persepsi ancaman atau merasa terancam itu kan memang berbeda. Nah tapi yang diterangkan, yang dirasakan oleh Ibu Melvin. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, pihak Melvina yang diwakili kuasa hukumnya, Tony RM, menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak mengetahui secara detail pokok perkara dugaan pemerasan yang menyeret namanya. Tony menyebut, tuduhan tersebut menjadi semakin kabur karena faktanya transaksi yang diminta Nikita Mirzani tidak pernah terrealisasi. Hal ini lantaran Melvina mengaku tidak memiliki kemampuan finansial sebesar yang diminta pihak Nikita. Lebih jauh, Tony RM juga menilai adanya kejanggalan dalam konstruksi kasus ini. Ia menyebut bahwa seluruh rangkaian cerita seolah sudah disusun berdasarkan keterangan spesifik dari Reza Gladys yang termuat dalam berita acara pemeriksaan. Dengan kata lain, Tony menegaskan posisi Melvina lebih sebagai korban yang terjebak dalam situasi, bukan pihak yang secara sadar terlibat dalam tindak pemerasan maupun pencucian uang. Ya, jadi memang yang sebenarnya itu Ibu Melvin tidak tahu pokok perkara pemerasan. Memang benar, tahunya diceritakan oleh Dr. Reza Gladys. Jadi yang benar tuh itu, tidak tahu. Makanya ketika diulang, dari mana tahunya? Kok lawyernya Tony RM mengatakan tidak tahu soal pemerasan terhadap Reza Gladys. Kok di BAP tahu kan itu? Nah, setelah dikelirkan kan tahunya dari cerita Reza Gladys. Sehingga dari cerita Reza Gladys itu tertuang di BAP. Nah, hanya saja dalam BAP mungkin tidak spesifik berdasarkan cerita dari Reza Gladys kan gini harusnya ya. Nah, itu hanya kurang itu saja. Tetapi kan sudah clear di persidangan tadi di tengahi hakim bahwa tahunya itu dari Reza Gladys. Saya sebenarnya sudah menduga pasti ini bukan soal perkara tapi soal produk. Jadi memang tidak boleh juga ya menyimpulkan produk ini bermasalah ya, karena bermasalah atau tidak itu yang mempunyai kewenangan itu kan BPOM ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah, kita hormati, namanya persidangan ya.
pasti ada saja ya pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum, nggak apa-apa. Yang penting klien saya Ibu Melvin sudah menerangkan dengan jujur apa adanya ya, bahwa memang apa yang ia alami seperti itu ya. Kemudian kalau soal Dokter Reza Gladys pemerasannya dia tidak tahu-taunya dari cerita Reza Gladys. Yang paling penting nih ya, Dokter Reza Gladys bersama suaminya atau pihak pelapor ya, datang kepada Ibu Melvin itu sudah membuat laporan. Jadi bukan karena didorong oleh Ibu Melvin kemudian membuat laporan, bukan. Itu. Apa lalu kemudian Melvina diminta menjadi saksi karena pelapor mendengar kan ini Melvin pernah mengalami hal seperti itu namun tidak sempat memberikan uang kan itu. Jadi mungkin masih ada korelasinya sehingga diminta menjadi saksi. Tapi tidak apa-apa karena ini panggilan hukum ya, kewajiban hukum ya harus datang dan sudah dijelaskan semuanya. Yang beredar di chat ya minta 15M terus ditawar 3M ya, itu terakhir itu tidak sampai terjadi penyerahan uang. Yang membuatnya tidak jadi ya karena kan nawar tidak mau kan ya, itu kan teman-teman tahu lah kan itu chatnya ya. Jadi karena Melvina nawar ya kemudian tidak ada respon kan ya sudah, akhirnya Ibu Melvin juga ya bersyukur lah kan tidak menjadi korban pemerasan. Jadi tidak menjadi korban pemerasan ini kan Ibu Melvin ya, bersyukur kan. Dan alhamdulillah tadi kan endingnya bagus lah ya, endingnya bagus. Hanya saja kalau soal produk ini bermasalah kan yakin apa ini benar kan bermasalah, itu kan bukan kewenangan mereka yang pada menyimpulkan, biarkan saja kan. Yang menentukan bermasalah atau tidak adalah BPOM. Meski pada saat itu produk skincare milik Melvina belum sepenuhnya memenuhi syarat edar, namun pasca mencuatnya dugaan pemerasan ini, Tony RM selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa kliennya mengambil langkah tegas. Melvina berinisiatif menarik seluruh produk dari peredaran untuk menghindari polemik yang semakin meluas. Keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab Melvina sekaligus upaya menjaga reputasi usahanya di tengah sorotan publik. Dengan langkah tersebut, Tony RM menegaskan bahwa kliennya tidak mengalami kerugian berarti dalam kasus ini. Sebaliknya, Melvina justru menunjukkan sikap kooperatif dengan mematuhi prosedur yang berlaku, meski namanya terseret dalam pusaran kasus yang melibatkan Nikita Mirzani. Lantas, akankah pengakuan dari Melvina dapat memberatkan Nikita Mirzani atau sebaliknya? Ya saat itu, jadi saat yang di review overclaim atau kurang tidak sesuai kandungan, Ibu Melvin sebagai pengusaha yang baik ya, ingin benar ya, coba introspeksi kan. Kemudian setelah dicek lagi, oh bener ya udah ditarik semua kan itu. Udah setelah itu ya buat pembelajaran diperbaiki. Kalau ini kan kasusnya pemerasan ya. Kalau pemerasan itu yang namanya kerugian itu kita memberikan uang kepada pelaku atau kepada tersangka kan gitu. Kalau ini kan enggak. Nah, terkait dari apa yang diripan ya itu kerugian perusahaan lah ya, itu bukan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pemerasan kalau itu. Itu inisiatif. Sebenarnya ahli ya yang bisa menjawab, yang mempunyai kompetensi untuk menafsirkan kata-kata itu ya. Yang bisa saya jelaskan, saya berusaha untuk menjawab teman-teman ya. Yang bisa saya jelaskan adalah atas kalimat Dr. Oki itu seperti diterangkan di persidangan, dirinya merasa terancam. Apa ancamannya? Ancaman usahanya, itu bukan diancam pribadinya mau diapa-apain, bukan. Karena dia usaha yang lagi bagus kan. Kalau ada orang yang terus kan, apalagi nanti kalau Nikita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur kan. Sebagai pelaku usaha itu ini kok begini kan, merasa terancam usahanya, sehingga menerangkan di majelis hakim itu ancaman kan. Itu yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.